Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Hari kiamat pasti akan terjadi di dunia ini. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan akhir zaman akan tiba. Saat hari itu tiba, tidak akan ada manusia yang bisa bersembunyi atau lari dari hari kehancuran tersebut. Namun sebelum hari kiamat tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan tanda-tandanya. Salah satu tanda hari kiamat akan terjadi, sahabat beriman, adalah turunnya Dajjal ke muka bumi. Makhluk ini akan membawa kehancuran di muka bumi. Semua umat manusia pun akan berusaha ditipu olehnya agar terjebak ke dalam perbuatan dosa yang dapat menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang mengetahui kapan Dajjal akan turun ke muka bumi. Tempatnya pun sudah ditentukan olehnya. Lalu di negara manakah Dajjal pertama kali muncul di muka bumi? Simak video ini sampai akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut Astagfirullah. Dajjal pertama muncul di negara ini, versi dari Magenta Islam. Di manakah tempat kemunculan Dajjal? Dajjal merupakan makhluk yang akan membawa kehancuran di muka bumi. Ia akan menebarkan fitnah yang bisa membuat manusia bermusuhan satu dengan yang lainnya. Perlahan-lahan akan banyak orang yang terjebak ke dalam perbuatan dosa dan tidak ingin bertaubat. Kita semua tidak akan pernah tahu kapan dan di mana Dajjal akan muncul. Semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Ia yang mengetahui segalanya. Namun dalam sebuah kisah, sahabat Rasulullah SAW sudah memberikan gambaran di mana Dajjal akan turun di muka bumi. Dalam suatu kisah, Tamim Ad adalah seorang Nasrani yang memilih untuk menjadi seorang Muslim. Pada suatu hari dirinya sedang berlayar dan diterpa dengan badai yang hebat. Akhirnya, kapal yang ia tumpangi berlabuh di suatu pulau. Di pulau itu ia ditemui oleh makhluk yang punya bulu sangat lebat. Saking lebatnya, ia pun tidak bisa membedakan mana bagian depan atau belakang dari makhluk ini. Dirinya diperintahkan oleh makhluk itu untuk datang ke sebuah bangunan untuk bertemu dengan seseorang. Tamim pun mengikuti perintah dari makhluk tersebut dan mendatangi tempat yang ditunjukkannya. Begitu sampai ternyata benar di dalam bangunan itu sudah ada sosok manusia terbesar sejauh yang pernah kita lihat. Dia diikat dengan kuat, sedangkan kedua tangannya disimpan di tengkuknya. Dari kedua lutut sampai mata kakinya terikat dengan besi. Ternyata ia adalah Dajjal, makhluk yang akan membawa kehancuran di muka bumi. Pulau tersebut banyak yang menebak berada di tengah laut Syam atau Laut Arab. Diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan keluar di bumi bagian timur yang disebut dengan Khurasan. Ia diikuti oleh beberapa kaum yang wajah mereka seperti perisai yang dipukuli. Dalam bukunya Fitnah dan Petaka Akhir Zaman. Sebagai umat muslim yang beriman, kita pun harus menyiapkan diri kita untuk menghadapi kiamat dengan banyak beribadah dan mengamalkan amalan baik. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Bagaimanakah tipu daya Dajjal? Saat Dajjal sudah turun ke muka bumi, sahabat beriman, kiamat sudah sangat dekat dan diri kita tidak akan ada yang bisa menghentikan hal tersebut. Dajjal pun akan membuat hati manusia menjadi goyah. Ia akan menguji keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Banyak sekali tipu daya yang digunakan untuk menyesatkan para umat manusia. Hal ini pun dijelaskan oleh Ustadz Rahmat Baikuni dalam dakwahnya. Dia diberikan umur panjang, dia ditangguhkan ajalnya sampai akhir zaman. Yang kedua, dia memiliki kecerdasan rata akal jenius rata-rata umat manusia. Jadi sejenius apapun umat manusia yang normal, dia 60 tahun di atasnya. Sehingga penemuan-penemuannya, kecanggihan berpikirnya, kedewasaannya jauh di atas manusia. Rata-rata manusia normal. Yang ketiga, dia memiliki kemampuan sihir yang luar biasa.
Apapun sihir yang selama ini kita saksikan, tidak akan ada yang mampu mengalahkan sihirnya. Saking luar biasa sihir yang dia miliki, seolah orang mengenalnya selevel dengan Tuhan. Karena apapun segala perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan, Dajjal bisa melakukannya. Segala kelebihan yang dimiliki Dajjal semata-mata hanya untuk mengelabui manusia agar tidak menjadi umat yang beriman kepada Allah Ta'ala. Ia pun akan selalu berusaha menarik manusia agar menjadi pengikutnya. Dengan begitu, kekuatan yang dia miliki semakin menjadi besar. Fitnah yang diciptakan olehnya akan tersebar dengan mudah. Maka dari itu, agar kita terhindar dari tipu daya Dajjal, meningkatkan keimanan dan ketakwaan adalah jawabannya. Apa saja ciri dari Dajjal? Setiap harinya sahabat beriman, kita semakin mendekati akhir zaman. Dajjal akan turun menjadi sebuah pertanda bahwa kehancuran bumi dan isinya sudah semakin dekat. Ia pun akan selalu membuat kekacauan di dunia ini. Sosok Dajjal sendiri mempunyai ciri-ciri. Hal tersebut dijelaskan oleh Ustadz Khalid Basalamah dalam dakwahnya. Mata kanannya yang paling pertama rusak seperti anggur kering. Dalam hadis juga dijelaskan, ketahuilah Dajjal buta mata kanannya, dan sesungguhnya Tuhan kalian tidaklah buta. Karena dia akan mengaku sebagai Tuhan. Dia juga memiliki kulit yang kehitam-hitaman, serta memiliki dahi yang lebar dan bertuliskan kufur. Rambutnya keriting dan orangnya tinggi besar. Dajjal juga memiliki kekuatan sihir yang sangatlah tinggi. Hal ini akan dipertunjukkannya kepada manusia. Tujuannya adalah untuk membuat manusia terpukau dan mengikuti jalannya. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, bahwa pada suatu pagi Rasulullah SAW menceritakan tentang Dajjal. Kami bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kecepatan Dajjal berjalan di muka bumi?" Nabi menjawab, "Seperti mendung yang diterpa angin." Maka dia pergi mendatangi suatu kaum dan mengajak mereka untuk mengimaninya. Lalu dengan segera kaum itu percaya. Lalu ia menyeru langit untuk segera menurunkan hujan. Lalu tanaman-tanaman segera tumbuh subur dan mereka menggembala ternaknya yang banyak susunya dan gemuk-gemuk. Kemudian ia mendatangi kaum lainnya lalu mengajak mereka untuk mengimaninya, namun kaum itu menolak ajakannya. Lalu ditinggalkannya kaum itu oleh Dajjal. Mendadak daerah itu menjadi kering dan gersang, tidak ada sedikit pun dari kekayaan alam mereka yang tertinggal. Hadis riwayat Muslim. Sungguh mengerikan bukan sahabat beriman ketika Dajjal yang merupakan makhluk akhir zaman ini muncul. Maka dari itu siapkanlah diri kalian dari sekarang. Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan. Sebagai umat muslim yang beriman, kita pun mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Di akhir zaman nanti, Dajjal akan menguji keimanan kita dengan segala kekuatan sihir yang dimilikinya. Ia mengaku sebagai Tuhan. Para pengikutnya pun akan mempercayai. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis, "Sesungguhnya aku seorang nabi." Lalu bergetarlah semua yang berakal dan mereka pun pergi meninggalkannya. Lalu ia tinggal setelah itu dan berkata, "Aku adalah Allah." Maka matanya menjadi tertutup, telinganya terpotong dan tertulis di antara kedua matanya kafir, yang terbaca oleh segenap mukmin yang mampu menulis dan yang tidak mampu menulis. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu sahabat beriman, bentengilah diri kita dengan beriman kepada Allah Ta'ala selama diberi kesempatan hidup di dunia. Kita gunakan untuk meningkatkan keimanan kita agar nanti kita tidak menjadi manusia yang tersesat dan termakan bujuk rayu Dajjal. Karena sesungguhnya para pengikut Dajjal akan masuk ke dalam neraka dan mendapatkan azab yang amat pedih di sana. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah siap menghadapi akhir zaman? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.